Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, M, B, S. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Arif Rohman Rosadi, Hidayatul Livia Nirmala, dan juga Muhammad Al-Farabi akan menjelaskan mengenai MBS. Apa itu MBS? Manajemen berbasis sekolah atau yang kerap kita dengar dengan sebutan MBS merupakan terjemahan langsung dari kata School Based Management. Nah, pertama kali ini ada di Amerika Serikat yang merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Nah, namun pengertian dari MBS itu sendiri sebenarnya banyak sekali pendapat dari para ahli maupun ilmuwan lainnya. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya MBS merupakan paradigma baru dengan model manajemen yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau kuasa lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, baik itu dari guru, siswa, kepala sekolah maupun karyawan lainnya, serta masyarakat itu sendiri, bisa dari orang tua siswa atau tokoh masyarakat dan juga para ilmuwan maupun pengusaha guna untuk meningkatkan mutu kualitas sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari MBS adalah selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari MBS. Nah, tujuan itu sendiri secara global memang untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan nasional. Akan tapi telah dispesifikasi sendiri oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2003 mengenai tujuan dari MBS itu sendiri yang meliputi 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang 3, tanggung jawab sekolah kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Apa sih komponen-komponen MBS? Mengenai komponen dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri meliputi 1. Kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen kurikulum. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen pengelolaan hubungan masyarakat. Bagaimana sih konsep dari MBS? Berikutnya yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Pada prinsipnya, MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Otonomisasi penyelenggaraan pendidikan melahirkan sebuah perspektif baru dalam pengelolaan pendidikan yang disebut manajemen berbasis sekolah. Otonomi sekolah atau desentralisasi pengelolaan sekolah berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah atau masyarakat. Nah, secara konseptual, MBS dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah sehingga sekolah dan masyarakat dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Perlibatan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat sebagai stakeholder sekolah lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Menurut Mulyasa, pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Apa saja ya karakteristik dari MBS? Baik, kemudian karakteristik MBS. MBS memiliki karakteristik tersendiri di mana hal ini perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Atau dapat dibilang, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkannya, maka karakteristik MBS berikut perlu untuk dimiliki. Dalam hal karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. MBS merupakan wadah atau kerangkanya dan sekolah efektif merupakan isinya.
Jailani dan Kuntoro menerangkan bahwa dalam menguraikan karakteristik MPS, pendekatan dengan sistem input proses output digunakan untuk memandunya. Input proses output sebagai berikut. Yang pertama, input. 1. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 2. Sumber daya tersedia dan siap. 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 4. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 5. Fokus pada pelanggan khususnya siswa. 6. Input manajemen. Kemudian proses belajar. Karakteristik proses. Pertama, proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. 2. Kepemimpinan sekolah yang kuat. 3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 4. Manajemen lingkungan hidup sekolah baik. 5. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 6. Sekolah memiliki budaya mutu. 7. Sekolah memiliki lingkup yang kompak, cerdas, dan dinamis. 8. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. 9. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 10. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. 11. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah dalam hal psikologis dan fisik. 12. Sekolah memiliki evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 13. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 14. Memiliki komunikasi yang baik. 15. Sekolah memiliki akuntabilitas. 16. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Kemudian karakteristik dalam hal output. Yang pertama, output berupa prestasi akademik atau academic achievement. Yang kedua, outputnya berupa prestasi non-akademik atau non-academic. Strategi dari MBS seperti apa ya? Selanjutnya yakni strategi manajemen berbasis sekolah. Menurut Fasli dan Dedi Supriyadi, diperlukan 3 tahapan dalam pelaksanaan strategi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yakni strategi jangka pendek, selanjutnya strategi jangka menengah, dan juga strategi jangka panjang. Bisa dikatakan bahwa strategi menurut Fasli dan Dedi Supriyadi ini strategi berdasarkan waktu pelaksanaan atau jangka waktu pelaksanaannya, seperti itu. Sedangkan menurut Priscilla Wolseter dan juga Susan A. Mochman menyatakan bahwa ada 6 strategi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yakni menetapkan peran penting guru dalam kelompok pengambil keputusan. Yang kedua yakni fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam memfungsikan dan memproses keahlian seperti bidang kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya atau yang ketiga yakni membuat sistem yang baik untuk berbagi informasi tentang luasnya hubungan sekolah di antara para pemilih. Selanjutnya yang nomor 4 yakni mengembangkan cara-cara untuk lebih efektif dalam memberi hadiah sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah. Yang nomor 5 yaitu menyeleksi kepala sekolah yang dapat merubah dan memudahkan manajemen. Dan yang terakhir yaitu digunakan di daerah, negara, atau nasional sebagai garis pedoman untuk memusatkan usaha dalam mempersatukan kembali dan merubah target dalam kurikulum dan pengajaran. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah tidak dapat diberlakukan strategi yang sama untuk setiap sekolah dalam menerapkan MBS karena lingkungan internal dan eksternal sekolah yang berbeda untuk setiap sekolah. Hanya saja, setiap sekolah tetap berusaha untuk mengkondisikan strategi yang ditawarkan untuk dapat diterapkan melalui sumber-sumber yang tersedia, sehingga memperoleh hasil yang maksimal dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Implementasinya yaitu Implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang maksimal melalui proses manajerial yang mapan. Artinya di sini sekolah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar di sana.
Dalam implementasi MBS meliputi 1. Manajemen kurikulum. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, khususnya mengembangkan kurikulum muatan lokal. Yang kedua, manajemen kependidikan. Mencakup perencanaan pegawai, pengadaan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian, serta evaluasi pegawai kependidikan, meliputi guru dan personil tenaga kependidikan yang lain. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan menduduki tempat yang sangat penting karena sentral layanan pendidikan di sekolah adalah kepada peserta didik. Manajemen kesiswaan meliputi pengaturan, penataan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai peserta didik masuk hingga keluar dari sekolah. Yang keempat, manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan pendanaan dan pengelolaan aktivitas. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat berkontribusi secara optimal. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat. Kemudian mengenai strategi dalam implementasi, manajemen berbasis sekolah harus melibatkan semua pihak sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi ketika menentukan strategi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan MBS ini perlu dilakukan secara bersama-sama. Strategi implementasi MBS bisa berbeda-beda antar negara, antar daerah, bahkan antar sekolah dalam daerah yang sama pun bisa berlainan strateginya.